Apakah semua hal yang tercatat dalam kitab sucinya Anda, itu semua semata-mata akan dilakukan tanpa memperhatikan konteksnya? Shalom teman-teman, selamat siang dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan dalam segmen ini kita akan sama-sama menanggapi satu cuplikan video berikut. Saya tidak tahu apakah beliau ini seorang ustadz atau bukan, tetapi yang pasti ia berbicara tentang iman Kristen. Dan karena itu, sebelum kita berkomentar lebih lanjut, mari sama-sama kita simak cuplikan video berikut ini. Mereka semua tidak sunat gitu. Jadi tidak seperti tentang konsep Tuhan. Kalau konsep teos, mereka terbelah menjadi dua antara yang tunggal dan tritunggal. Kalau untuk sunat, mereka semua tidak sunat. Kalau ditanya kenapa mereka kok tidak sunat, itu dari beberapa pertanyaan yang aku kelompokkan tuh jawabnya begini. Kalau ditanya kenapa teman-teman Kristen itu tidak sunat, itu begini. Aku hapus saja ini. Ya, pertama tidak sunat itu ya, karena ini adalah perjanjian lama, bukan perjanjian baru. Yang kedua, mereka tidak sunat, ya, karena sunat itu hanya untuk orang Yahudi. Ya. Yang ketiga, mereka tidak sunat karena sunat itu sudah mereka ganti dengan sunat hati. Yang keempat, ini sunat itu hanya dimensi kesehatan. Nih rata-rata jawabannya begitu. Ya, kalau kita tanya. Yang pertama, sunat itu merupakan ajaran perjanjian lama, tidak ada di perjanjian baru. Sunat itu hanya untuk orang Yahudi. Sunat itu sudah diganti sunat hati. Sunat itu hanya dimensi kesehatan. Dah, tuh. Sekarang kita lihat ke depannya sebagai sebuah diskusi, apakah argumentasi itu bisa dipertanggungjawabkan, apakah tidak runtuh bila kita uji, gitu kan? Oke, kita lihat sini. Pertama, memang sih bahwa sunat itu ada di perjanjian lama, tapi itu kan sudah dijelaskan, itu bersifat kekal, abadi, dan turun-temurun kepada semua leluhur. Tentunya kita bisa kan, tidak terlalu sulit memahami kata bahwa itu menjadi perjanjian kekal yang terus turun-menurun sehingga dia menjadi abadi. Jadi nggak ada urusannya dengan perjanjian lama dan perjanjian baru. Memang perintahnya di perjanjian lama. Gitu. Ya, sehingga kita lihat di Lukas 2:21. Ya, ini aku hapus. Di Lukas 2:21. Di sini apa? Yesus itu disunatkan. Aku bacakan ya. Nah teman-teman sekalian, itulah cuplikan videonya, dan sekarang mari kita cek ya, apakah yang disampaikan beliau itu benar adanya ataukah justru apa yang disampaikannya menunjukkan bahwa beliau gagal paham terhadap ayat itu. Mari kita baca dalam kitab Kejadian pasal 17 ayatnya yang ke-10 sampai 11. Begini firman Tuhan, "Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit khatanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu." Nah teman-teman sekalian, sebenarnya kita nggak usah repot-repot ya untuk menjelaskan ayat ini, karena dalam ayat ini sangat jelas bahwa perintah bersunat ini diberikan oleh Allah kepada Abraham dan juga keturunannya. Nah sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah keturunan apakah yang sedang dibicarakan dalam ayat ini, yaitu Abraham dan seluruh keturunannya dalam artian lahiriah. Jadi setiap keturunan Abraham secara lahiriah itu haruslah disunat. Nah orang Kristen itu, saya tidak tahu beliau ini Pak Ustadz atau bukan ya, bukanlah keturunan Abraham secara lahiriah. Memang betul untuk Abraham dan keturunannya, aturan ini, perjanjian ini berlaku selama-lamanya, betul. Tetapi yang mesti diingat adalah bahwa ini berlaku untuk Abraham dan keturunannya secara lahiriah. Oleh sebab itu,
Pada akhirnya dalam perjanjian baru kita menemukan dalam kitab Lukas Yesus juga disunat. Kenapa begitu? Karena secara silsilah Yesus itu termasuk keturunan Abraham. Gitu ya. Nah sekarang teman-teman, untuk melihat lebih jelas mengenai ayat ini, mari kita cek di dalam 1 Korintus pasal 7 ayatnya yang ke-18 sampai ke-20. Begini firman Tuhan, kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Ini apa? Ini kan untuk orang Yahudi. Kemudian, dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Ini siapa yang sedang dibicarakan? Non-Yahudi. Sebab itu dalam ayat yang ke-19, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil. Nah oleh sebab itu kepada Pak Ustadz, saya tidak tahu beliau ini seorang Pak Ustadz atau bukan, tapi justru apa yang Anda sampaikan dalam presentasi Anda ini menunjukkan bahwa Anda gagal memahami tentang makna keturunan yang dibicarakan dalam kitab Kejadian itu pasal 17 ayatnya yang ke-10 dan 11. Oleh sebab itu sebenarnya seperti yang saya bilang tadi, dan kemudian ini teman-teman, ini menarik juga ya. Beliau tadi katakan mereka semua itu tidak disunat. Yang benar adalah orang Kristen itu tidak diwajibkan disunat. Kalau mau disunat ya boleh. Saya pun juga disunat. Nah mungkin ada dari teman-teman, bapak-bapak semua, kakak-kakak, atau abang-abang yang sudah bersunat, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Nah jadi oleh sebab itu, kalau kemudian dikatakan orang Kristen itu semua tidak bersunat, itu salah. Dan makanya di dalam agama Kristen sebenarnya yang diharuskan itu justru adalah mentaati hukum-hukum Allah. Oh nanti akan ada yang bilang ya, loh itu kan apa yang tercatat dalam kitab Kejadian pasal 17, ayatnya yang ke-10 dan 11 itu kan hukum Allah juga. Mesti bisa dibedakan ya. Itu perjanjian yang Allah berikan kepada Abraham dan seluruh keturunannya secara lahiriah. Nanti akan dikatakan lagi, oh bedanya apa? Sama aja itu. Oke, kita ikuti alur bernalar kalian ya. Nah sekarang saya tanya nih, di dalam kitab suci Anda, apakah semua yang tercantum di dalamnya itu semata-mata harus diikuti tanpa memperhatikan konteks? Silakan Anda jawab ini ya. Kalau nanti Anda sudah jawab, baru saya akan tanggapi selanjutnya. Tapi ini pertanyaan teman-teman, kalau kalian pertemukan dengan orang-orang dengan argumentasi yang serupa seperti ini, kalian hanya perlu bertanya aja. Apakah semua yang tercatat dalam kitab suci itu semata-mata dilakukan tanpa memperhatikan konteksnya? Kalau di dalam agama Kristen ya tentu saja harus memperhatikan konteksnya. Nggak boleh asal melakukan, asal melaksanakan, tapi tidak mau tahu, tidak memperhatikan, tidak mempertimbangkan konteksnya. Oke teman-teman ya, sekian untuk segmen ini, jadi jelas ya. Saya juga sudah pernah sebenarnya bahas mengenai sunat ini, karena di dalam agama Kristen juga teman-teman bisa memperhatikan di konten sebelumnya, karena dalam agama Kristen sebenarnya yang ditekankan adalah mengenai sunat hati. Oke ya, sekian, terima kasih, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua, haleluya, shalom.